Konteksnya hari ini kita belajar ya. Temanya, judulnya, jikalau bukan Tuhan, semua itu akan sia-sia. Jikalau bukan Tuhan, semuanya sia-sia. Yuk kita baca sama-sama. Next. Mazmur 127 ayat 1 ya. Mazmur 127 ayat 1. Satu ayat saja ya. Kita akan baca bersama-sama. Dan semuanya 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Katakan amin. Amsal ini Bapak Ibu ditulis oleh Salomo. Itu ditulis karena dia ingin mewujudkan kerinduan bapake. Bapake rindu pingin bangun bait Allah. Kenapa kok rindu main Allah? Daud selama 40 tahun menjadi raja Israel, dia selalu mengalami kebaikan Tuhan. 40 tahun Israel diperintah Daud, hidupnya penuh dengan kelimpahan. Apa Bapak Ibu? Kelimpahan. Israel nggak ngalami kelaparan. Israel tidak ada yang menyerang selama Daud memerintah 40 tahun lamanya. Beda saat Daud belum jadi raja yang memerintah Saul, Israel selalu bermusuhan, selalu perang dengan orang-orang Filistin. Itu selalu perang terus menerus. Tetapi saat Daud menjadi raja Israel secara nasional, Israel itu seperti anak yang dimanjakan, dipulihkan, nggak ada kelaparan, nggak ada lagi yang menyerbu, jadi tenang, tentram. Tapi Daud rindu karena istananya sudah gede, sudah permanen, tapi dia melihat tabut perjanjian Allah itu masih di dalam kemah. Dia tidak tega. Kenapa? Karena tabut itulah yang membuat Daud berhasil. Daud menangis, berdoa, sampai di keinginannya ini disampaikan kepada Nabi Nathan. Aku rindu membangun bait Allah, tetapi kapan aku berkenan membangunnya? Tapi Allah berfirman kepada Nabi Nathan, yang membangun bait Allah bukan Daud, tetapi Salomo. Apakah Daud kecewa? Enggak. Dia tahu siapa dirinya. Dia berkata, kalau Tuhan yang berhendak kepada anakku Salomo, maka Daud apa terus meneng, apa terus pofoya? Tidak. Apa yang dikerjakan Daud? Dia mengumpulkan apa yang dia milikinya, emas, perak, kayu yang bentuknya seperti kayu jati yang baik, ada batu, ada semua yang dibutuhkan di bait Allah yang dipikirkan sama dia, dikumpulkan semua. Itu Daud. Tetapi bukan hanya Daud, para imam, tentara perang, kepala puak, kepala pekerja muda ikut. Karena apa? Karena Daud kok rindu, karena semua orang diberkati, dia rindu semuanya membangun bait Allah. Karena apa? Tabut perjanjian itu membuat Israel itu dipulihkan. Makanya saudara tadi nyanyi, oh betapa indahnya dan betapa eleknya. Artinya indah itu hidup yang dikenan, hidup yang diinginkan Tuhan apabila seluruh Israel itu bersatu. Nah, ini konteksnya Bapak Ibu. Sehingga Salomo menulis kerinduan bapaknya. Lah, 40 tahun bapakku merintah Israel tapi gak berkenan bangun rumah, apa maneh aku anake. Salomo dalam waktu 4 tahun memerintah Israel belum ada petunjuk Tuhan membangun. Ya. Lah, makanya dia tulis, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Next. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, membangun itu bahasa aslinya bana. Kata bana itu dipakai bukan untuk sifatnya rohani, tidak.
Tapi kata bana itu dipakai orang bangun rumah, orang bangun usaha di zaman itu. Kata bana itu dipakai untuk hal-hal yang fisik, yang kelihatan, ya. Lah rumah itu bait. Bait itu bangunan. Jadi kalau dalam konteks ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, berarti ini bicara tentang bait Allah. Ya, karena kata bana itu bisa untuk membangun usaha, bisa membangun rumah biasa, rumah tinggal, bisa untuk membangun usaha. Jadi kalau orang mau berusaha, zaman itu kalimat yang dipakai itu bana. Membangun keluarga, membangun rumah, mau membangun pokoknya semua yang sifatnya dari Adam menjadi membangun. Lah dalam konteks Salomo ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun bait Allah, maka akan sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga. Saudara punya harta punya harta benda di rumah banyak, ada mobil, ada emas, ada deposito, diselempitno di isore pakaian ini, deposito di bawah sini ono uang dolar, di bawah lagi ada emas, ya. Di lorong kan banyak sih, saudara. Saudara nanti ditaruh sini pelihara anjing untuk jagain. Saudara pasang satpam di rumah saudara untuk jaga. Tapi Salomo berkata, kalau bukan Tuhan, semua penjaga-jaga yang kita siapkan ini sia-sia. Artinya bahwa hidup kita, apa yang kita punya, kalau bukan Tuhan yang menjaga, maka semua akan sia-siakan, hilang. Nah, next, apa tujuannya? Next. Apa tujuannya Daud rindu bangun bait Allah? Apa tujuannya? Sehingga dia dilanjutkan oleh Salomo. Next. Coba Mas, bacaan Mas. 2 Tawari 7 ayat 1-2. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Next. 2. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi kerinduan Daud, karena setiap orang Israel, Bapak Ibu, dari Israel paling utara itu di gunung-gunung Hermon, perbatasan Syria, berjalan setiap tahun 3 kali menuju Yerusalem. Ada namanya Tabut Perjanjian, itu dia pusat penyembahan yang dikenal dengan nama Tabernakel Pondok Daud. Mereka yang datang ke situ, loh kok dipulihkan, loh kok semua mengalami perubahan. Itu yang dimaksud kitab 2 Tawar ini. Belum masuk di rumah itu, semua sudah terjamah oleh kasih karunia Tuhan. Itu selama 40 tahun. Dan mereka datangnya berapa hari? 3 kali dalam setahun. Pada hari raya Pentakosta, hari raya Paskah, hari raya Pondok Daud. Mereka datang dari wilayah paling utara itu, jaraknya 200 kilo, itu berjalan kaki, nggak nyewa mikrolet, nggak nyeleh antar jemput, dia berjalan, bapak ibu anaknya ngampiri tonggone, ayo bareng mampir sih, karena lapar makan, berangkat lagi. Itu 3 kali setahun selama 40 tahun pemerintah Daud. Kita lihat di konteks sejarah itu, Israel mengalami pemulihan besar-besaran. Israel tidak mengalami kelaparan, Israel tidak mengalami peperangan, ya. Nah, ini konteksnya ingin membangun bait Allah, berarti ingin Allah itu hadir di bangunan itu. Konteksnya kita sekarang mau bangun. Bapak Ibu mau bangun usaha, masuk di sini. Bapak Ibu mau bangun keluarga, masuk di sini. Bapak Ibu mau bangun gedung bersama-sama, gedung gereja ini, konteksnya ini. Apa sih tujuannya membangun gedung gereja itu?
supaya setiap orang yang datang gereja ibadah di sini, setiap orang yang punya masalah saat firman dibentangkan, orang itu punya jalan keluar. Kenapa? Karena Allah memberikan jalan keluar melalui firman-Nya. Pada orang itu sakit, datang sakit, maka Tuhan menyembuhkan. Pada waktu orang datang ke ibadah ke tempat ini dan dia punya problem masalah besar, Tuhan berikan jalan keluar. Itu kerinduan. Sama enggak dengan kerinduan saudara dan saya? Bukan untuk kemewahan, bukan untuk bersaingan dengan gereja yang lain, tapi menjadi gedung di mana hadirat Tuhan itu hadir. Sehingga setiap orang yang datang beribadah ke sini, mereka mengalami pemulihan. Seperti zamannya Salomo. Itu tujuannya, jangan menyimpang tujuan. Sekarang kalau sudah lihat, ada gedung-gedung gereja yang besar-besar, mereka ibadah seperti halnya tidak ada hadirat Tuhan. Itu tujuannya. Lah, Salomo meneruskan Bapak Daud punya dua cara. Berapa saudara? Dua. Cara yang pertama, cara sifatnya rohani, yang harus dipersiapkan dalam membangun sifatnya rohani. Next. Nih, baca Mas. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, coba balik ayat 1. Next, ayat 1. Nah, yang dilakukan Salomo ini bukan Daud yang melakukan, tapi Salomo. Daud yang melakukan ini. Bapak siapa saudara? Bapak sama siapa? Daud, bukan Salomo, tapi Daud yang menyiapkan barangnya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya hidup yang dikehendaki Tuhan, dan indahnya hidup yang layak bagi Tuhan. Apabila saudara-saudara, ini saudara ini Israel, apabila seluruh rakyat Israel diam yafat. Diam itu bukan bareng, tapi tinggal bersama. Dari seluruh Israel itu tinggal bersama. Kok tinggal bersama ya apa musuhan? Iya, Israel itu musuhan Bapak Ibu. Jadi bisa diam itu tinggal bersama kayak suami, istri, anak. Besok ketemu ya suami, istri, anak. Besok ketemu di rumah makan suami, istri, anak. Ketemu lagi semua Israel. Itu namanya tinggal bersama. Ya. Katanya Yasaf bersama dengan rukun-rukun yahat satu kesatuan, Jadi artinya hidup yang dikehendaki Tuhan dan layak itu apabila suami, istri, anak itu memiliki satu kesatuan tujuan bersama. Ya. Next. Lah, hidup rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Minyak yang dimaksud dalam konteks ini Bapak Ibu itu bukan minyak jalan tah, bukan minyak apa biasanya tak gitu tumpang yang sakit itu saudara, bukan. Tapi ini minyak urapan khusus yang dibuat oleh Tuhan. Ya, di dalam kitab Keluaran itu kalau terjerat rempah-rempah yang dibuat Tuhan ini khusus, tidak boleh ditiru. Ini khusus digunakan pengurapan untuk imam dan perabotan bait di kemah suci pada waktu itu. Ya, jadi kalau ada yunto dibuat karena orang diurap ini betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang nyunto bikin rempah-rempah itu dan diurapkan pada orang lain, maka yang membuat dan yang diurap itu orangnya mati. Jadi ini minyak khusus. Lah, minyak ini yang diurapkan di kepala Harun. Harun itu imam pertama kali yang ditunjuk Allah untuk mewakili bangsa Israel. Bangsa Israel itu gak bisa ngomong langsung sama Tuhan, maka Tuhan menunjuk satu orang khusus yang diurapi supaya dia bisa bicara, menyampaikan pesan Tuhan untuk umatnya. Keluhan umatnya disampaikan oleh Harun kepada Tuhan. Jadi dia menjadi orang yang dipilih. Jadi kalau Bapak Ibu suami istri hidup rukun,
saudara menjadi orang yang dipilih Tuhan, yang dikhususkan Tuhan untuk menerima kabarnya Tuhan. Besok kamu tak berkati. Oke Tuhan, besok jangan berangkat lewat Sturen, tapi lewat Talok. Apa Tuhan? Ngopi disik. Ya gak gitu loh saudara. Maksudnya saudara selalu mendapatkan info terbaru dari Tuhan tentang hidupmu. Kalau orang dipilih dikhususkan itu kan khusus untuk Tuhan toh. Itu yang pertama. Kalau hidupnya rukun. Yang kedua, next. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Hermon itu di sebelah utara saudara, paling waduh ya, itu perbatasannya sekarang jadi Lebanon Syria. Lah Sion tuh di sebelah selatan, yuk jaraknya sekarang jadi kota Yerusalem. Itu gunung yang gersang. Lah Hermon itu di utara, gunung yang sejuk, subur, tanahnya limpah. Orang Jawa namanya limpah roh jinawi. Tanahnya subur, gandumnya subur, anggurnya subur, susunya banyak di situ karena ada domba. Jadi bicara tentang berkat kelimpahan itu Hermon. Mengalir ke Bukit Sion. Lah Sion itu di selatan sendiri, jaraknya 200 km. Secara ilmu pengetahuan tidak mungkin. Sudah diteliti oleh para ahli geografi, ilmu pengetahuan, nggak mungkin Pak. Bapak-bapak teologi memeriksa semua, tidak mungkin. Semua buku-buku literatur zaman itu dibaca lagi, tidak mungkin, karena nggak mungkin embun ini masih angin buanter badai nggak bisa sampai ke Sion. Ini berbicara apa Pak Bu? Kemustahilan. Mustahil. Jadi kalau orang yang hidupnya rukun itu selalu mengalami kemustahilan. Kemustahilannya apa Pak bahasanya sekarang? Mukjizat. Apa Pak? Mukjizat. Jadi kalau suami istri anak rukun pasti akan mengalami mukjizat. Kalau pengurus yayasan dan panitia pembangunan rukun, gedung gereja yang akan dibangun, maka akan selalu mengalami apa? Mukjizat. Yang percaya katakan. Tapi kalau oyo-oyoan, anaknya oyoan, bapaknya ibu-ibu yuk gegeran ambil anaknya polai ibu HP-an terus, bapaknya nyapu, nesu-nesu, tersinggung karena bapaknya nyapu, ibu HP-an terus. Itu tidak rukun. Berkat nggak sampai ke situ. Tetapi kalau bapaknya nyapu, ibu masak, anaknya yang bantu sak rumah, rukun, maka kesanalah Tuhan memerintahkan. Lagi, maka kesanalah Tuhan memerintahkan. Kalau seluruh panitia pembangunan gereja dan pengurus yayasannya rukun, maka kesanalah Tuhan memerintahkan. Yang percaya katakan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sak bubare, sak selesai, sak pengurusnya kok dipanggil Tuhan, isik dipelihara Tuhan. Ini konteks, bukan karangan ya, bukan terjemahan, tapi bahasa aslinya memang ngomong gitu. Next. Pak, rukun itu maksudnya rukun. Rukun yang dimaksud Daud bukan berarti rukun duduk bareng antara Mas Peter ambil Mas Jepri, satu keluarga duduk bareng, tapi hatinya nggak ada yang tahu. Yang tahu Tuhan. Bukan yang duduk bareng begitu. Yang dimaksud rukun, next. Ini loh yang dimaksud rukun. Baca Mas. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka.
bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Naik ayat 1, Pak. Jadi yang dimaksud rukun oleh Daud ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu Daud dikejar-kejar oleh pasukannya Saul, dia lari ke rumahnya Samuel. Terus kemudian Saul nggak terima, dia kirimkan pasukan pertama, pasukan kedua, pasukan ketiga, dan Saul datang sendiri. Tapi gak iso megang Daud karena seluruh prajurit dan Saulnya lagi apa Bapak Ibu? Mabuk. Bener nggak mabuk? Kepenuhan roh. Lagi kepenuhan, aneh loh saudara. Prajuritnya mau nyerbu, nangkep Daud, malah kepenuhan Roh Kudus. Kirim lagi, kepenuhan Roh Kudus, kirim lagi, sampai Saul gak terima. Budal dewe, sih belum lebu rumai Samuel. Lah kok dia getar badane dicopot terus muda. Lah mulai sini rajane muda. Karena roh Tuhan membuat mereka itu. Jadi kisah peristiwa ini itu Tuhan yang nuntun, maka ditulis supaya menjadi teladan bagi saudara dan saya. Ya, jadi pada waktu ditangkap, terus akhirnya Daud lari. Dia turu kabeh, dia harus lari. Dia berada di suatu padang gurun. Dia sempat bertemu dengan Pak Yonatan. Bener toh? Guru sekolah minggu ini. Betul toh? Ketemu siapa? Iya, Yonatan. Om Yo saya. Yonatan menemui Daud. Daud itu orang yang hebat. Daud tersungkur di depannya Yonatan. Yonatan itu adalah ahli waris dari Saul. Tetapi dia berkata, bukan aku yang menjadi raja, tetapi kamu. Aku menjadi orang tua aja. Kamu jadi raja. Maka aku serahkan jubahku, aku serahkan pedang dan tombakku, aku serahkan pinggang. Berangkatlah Yonatan. Daud pergi lari ke Filistin, Singitan. Saat di Filistin, Bapak Ibu, karena dia pernah mengalahkan orang Filistin, maka dia ditangkap dan dibawa ke raja Filistin. Dia pura-pura gila supaya dia tidak dijebloskan ke penjara. Dia lari sampai sini. Namanya tinggal di padang gurun, ada gua besar namanya Gua Adulam. Lah di Gua Adulam itu keluarganya yang sakit hati kepada pemerintahan Saul, luka batin, benci sama Saul, datang sama gluduk-gluduk mlebu ning gua. Bukan itu lagi, berhimpun juga setiap orang yang apa Bapak Ibu? Kesukaran. Kenapa sukarnya? Karena mereka ditagih pajak sama Saul. Jadi pajaknya cukup gede Israel pada waktu itu. Dia lari semua, datangi Daud. Ada lagi, bukan itu lagi. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Lawan karena siti pangan apa Bu? Zaman itu. Karena apa? Ditekan oleh Saul. Jadi rakyat itu menderita banyak yang hutang, dikejar-kejar, mereka lari. Yang paling hebat yang ini. Ya, dikejar-kejar tukang piutang. Satu lagi yang paling hebat. Bacaan Mas. Setiap orang yang sakit apa Bapak Ibu? Jadi yang namanya rukun ini Bapak Ibu bukan nggak ada masalah. Ini kumpulan orang yang sakit hati, kumpulan orang yang kecewa, dendam, sakit hati, marah, punya problem lah pokoknya. Nah ini proses yang harus disiapkan oleh Daud untuk membangun bait Allah. Mereka ini harus bersama-sama disatukan menjadi tentara. Jadi harus mengalami pemulihan dulu. Berapa jumlahnya? 400 orang loh Bapak Ibu. Di sini berapa jumlahnya? 200 orang loh. Ini berapa jumlahnya? 400 orang, separuhnya loh. Daud memperjuangkan orang 400 orang ini tidak mengalami luka batin, mengalami pemulihan dulu. Yang berarti katakan di sini jemaat kita ada 200 orang membangun bait Allah.
tidak boleh ada yang terluka hati, tidak boleh ada yang sakit hati, harus mengalami pemulihan supaya Tuhan berkenan saudara dipakai sebagai tentaranya Tuhan. Ada 400 tentaranya, wis dibagi 400. Daud melatih, memulihkan, mengajar mereka di tentara 400. Dia dengar ada saudaranya di Yehuda diserang oleh Filistin, dijarah oleh Filistin di kota Kehila. Maka dia mau Daud berseluruh tentara bertanya sama Tuhan, izin Tuhan untuk menyelamatkan. Akhirnya berangkat 400 orang bersama Daud menyelamatkan saudara di Yehuda di kota Kehila yang dijarah orang Filistin itu, dan Daud mengalami kemenangan sehingga pasukannya bertambah menjadi 600. Daud yang isi sindil sekarang jadi 600 orang yang hebat. Daud bisa memulihkan orang-orang itu. Next, jadi yang dimaksud dengan rukun, Bapak Ibu, itu harus kita ada pemulihan. Ya, antar jemaat jangan sampai lah iki lek bangun biyen iki ora gelem ngomong aku. Wah ya cagak iki ora ning kene. Wis gak perlu. Saudara serahno mbek panitia nih pembangunan. Saudara saya cukup berdoa. Ditutuni Tuhan iki lho biayai membangun gereja supaya kami bisa beribadah, menerima pengajaranmu sehingga kami bisa memberitakan kebenaran firman. Kalau rukun seperti minyak di kepala Harun. Next. Ya, sudah ya. Seperti embun Gunung Hermon tadi sudah, sebab kesalahan Tuhan memerintahkan sawah, bahasa aslinya sawah, bukan sawah ladang loh ya, sawah itu harus. Jadi Tuhan memberikan berkat itu kalau saudara rukun, hidupnya rukun, suami istri anak rukun, berkat itu harus sampai. Saya sih tutup Pak, minggu aku nang gereja, pokoknya kudu sampai, bosan ini tuh kudu teko, pokoknya kudu sampai. Itu namanya kata sawah. Lah berkat itu barak, artinya kebaikan Tuhan yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh Tuhan. Next. Nah ini Hermon itu berada di sebelah utara, ada Libanon, di sebelah di perbatasan. Ya ini petanya nggak sah. Next. Nah sekarang itu caranya yang ini sifatnya jasmani. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, karena kita membangun gedung gereja, maka yang kita siapkan pertama kali kita harus belajar hidup rukun. Kita juga punya keluarga, suami istri anak, supaya berkat itu diperintahkan di dalam kehidupan kita, maka suami istri anak harus rukun, ibadah bareng nang gereja, rukun. Kalau nggak rukun Pak, ya berkatnya nggak diperintahkan. Talu rukun Pak, berkat pasti diperintah Tuhan, mesti datang di tempat keluarga itu. Kalau keluarga rukun, maka gerejanya akan menjadi orang kumpulan orang yang rukun. Maka gereja menjadi pusat penyembahan seperti Daud. Bait suci menjadi pusat penyembahan. Ya, secara jasmani sekarang, apa yang dikerjakan oleh Daud? Next. Daud memberikan hartanya. Apa saudara? Daud memberikan hartanya, emas, perak, batu, kayu, semua disediakan oleh Daud. Daud yang mempersiapkan, dia nggak bangun sampai wafatnya, dia nggak bangun, tapi dia mempersiapkan barang material yang dibutuhkan pada itu, emas, perak, batu, kayu, semua disiap. Kepala puak siapa Bapak Ibu? Kepala keluarga. Puak itu kepala keluarga. Itu menyiapkan semua keperluan, juga kepala suku, kepala pasukan 1000, pasukan 100, para pemimpin panitia melok saudara. Mereka semua menyatakan memberikan dengan rela tanpa. Next, bacaan Mas, ayatnya Mas, cek kepercayaan, aku tak kira tak karang-karang. Bacaan Mas. 1 Tawari 29 ayat 2-7 dan 9. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Daud ini yang ngomong.
Dengan segenap kemampuanku, Daud ngomong, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Daud ngomong. Next, lanjut. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, shoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Daud menyediakan, ini dari pribadinya Daud. Next. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri, 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Terus, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? 6. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para pemimpin kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Next. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Next, kita baca sama Mas. Satu lagi, next. Lah, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka. Jadi modalnya pertama dari mana Bagus? Bangun bait Allah. Rukun. Daud menyerahkan apa yang dibutuhkan untuk bait Allah. Tapi Daud menikmati bait Allahnya enggak? Tidak. Israel yang mengumpulkan semua menikmati enggak? Enggak. Karena apa? Karena saya 40 tahun belum jadi bait Allahnya. Sampai Salomo memerintah 4 tahun baru mulai dibangun. Tapi yang dipersiapkan Daud apa? Yang rohani. Yuk rukun, ambil urunan. Ya Pak Saudara? Rukun sama urunan. Dengan suka dipaksa apa sukarela? Wah ini gak penai buat bayi hari ini. Wis ngurusi duit mana, urunan mana, ini urunan mana. Mereka memberikan persembahan sukarela kepada Daud. Bener gak? Bukan. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara naruh berapa sih di gereja mau bangun? Itu bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Gak kecatet. Nanti kalau sudah saya pulang, saudara dan saya pulang, nanti sama-sama dicatat sama Tuhan. Saudara dan saya ngadep tata kritus, karena akan menerima mahkota, semua baru tahu. Loh, mahkotamu kok emas? Aku kok perunggu? Lah padahal sogi aku loh mbak awakmu. Bukan yang kaya, tapi yang rela. Persembahan janda miskin dengan orang kaya. Orang kaya persembahannya blek gak ketoro, tapi sing miskin otak. Sing berkenan sama Tuhan yang mana? Yang miskin. Jadi belum tentu saudara gak kaya di dalam dunia ini. Aku gak layak lah. Tapi Tuhan melihat ketulusan hati saudara dan saya dalam memberi persembahan untuk rumah Tuhan. Ya, next.
Nah sekarang apa sih maksud melibatkan Tuhan? Kalau bukan Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah adalah sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun usahamu, sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun keluargamu, sia-sia. Kata sia-sia itu adalah kata yang dipakai bahasa aslinya itu gagal, kosong, hampa artinya. Nah, melibatkan Tuhan artinya gini. Next. Contohnya gini. Bapak Ibu pernah nggak lihat kisah di Alkitab? Pada waktu Yesus dengan murid-muridnya melihat banyak orang, sekitar 5.000 lebih. Yesus berkata pada Filipus, di mana kita beli roti? Filipus jawabnya apa? Uang 200 dinar mana cukup Tuhan. Pada Yesus ditanya Filipus takoni, lek Filipus lek tuku roti ning ndi? Uang 200 dinar Tuhan, mendeli apa cukup? Nyambung ora kira-kira? Lek tuku batu bata ndi? Alah, uang piro ate bangun batu bata? Nyambung ora? Mengapa Yesus kok tanya sama Filipus? Karena Filipus orang Betsaida. Nah kejadian itu di Betsaida. Jadi kejadian 5 roti 2 ikan itu di kota namanya Betsaida. Filipus orang asli Betsaida. Oh tuh persis tahu tuku roti di gini, tahu. Tapi kalau Filipus ngomong, lah wong mangan sak wong 5.000 ame duit 2.200. Apa cukup? Mbek mendeli-mendeli, saudara. Pernah gak saudara gitu? Piro te bangun mas, duit cukup ah. Tapi coba bacaan mas Matius. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara membangun itu loh, mas pirang M itu dananya? Estimasi 1,2 miliar saudara. Coba akeh sak piro lek mbok tukokno kerupuk kerobok iki. Bener enggak? Duit 1,5 M ku akeh lho Bapak Ibu. Iku lek ditumpuk ewonan to iki udah kericikan to krebeg. Iso bangun cak lu gede ini duit 1,5 M. Apa sih mbok duitmu? Sekarang kamu punya duit piro Mas? 125. Kurang piro Bapak? Wah, akeh. Yesus ngomong gini. Jawab mereka, yang ada pada kami cuma 5 roti 2 ikan. Yesus perintahkan nih, golek sumbangan aliyane iki. Terus proposal. Sumbangan nang kota kono. Jangan kabeh tulis proposal. Ayo Pak, golek sumbangan. Yesus perintah gitu? Ya. Yang ada pada kami hanya ini, 5 roti 2 ikan. Next. Yesus ngomong apa? Baca Mas. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Danamu itu loh untuk membangun 1,2 M yang ada 100.000, 100 juta. Yesus bilang apa? Bawalah pada kami. Artinya Tuhan, aku mau bangun rumahmu supaya engkau hadir layak itu. Aku punya iki loh Tuhan. Panitia pembangunan ngomongan Tuhan, pengurus yayasan ngomongan Tuhan. Jikalau Tuhan menggerakkan hati jemaat ini, diusik kon ngasih persembahan, diusik kon golek proposal, itu bukan salahmu, karena Tuhan bicara satu-satu sama aja jemaat. Tugasnya apa? Laporno Tuhan. Mengerti katakan? Amin. 5 roti bak padaku. Terus Yesus ngomong apa lagi? Next. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Masih sisa nggak ini? Masih sisa. Padahal 25 roti 2 ikan, sing makan 5.000 orang laki-laki tak, belum perempuan, bukan cucu, bukan anak, bukan sisa, saudara.
Yang dibutuhkan bangun 1,2 M miliar. Yang dipunya 120 juta misalnya. Itu nanti kalau kita ngikuti prosesnya Tuhan, melibatkan Tuhan, masih Sisa. pasti masih sisa. Yang percaya katakan amin. Ya. Next. Coba. Next. Ini ceritanya gini saudara. Satu lagi ya, terakhir, cukup kok. Jadi orang Israel itu ditentukan oleh Tuhan, ojo melihara kuda akeh-akeh. Loh, aneh. Padahal kalau kuda itu banyak, maka peperangan akan selalu menang. Jadi kemenangan suatu bangsa itu ditentukan oleh berapa jumlah kuda yang dimilikinya. Tapi Tuhan sudah ngomong sama orang Israel, kamu jangan banyak-banyak memelihara kuda. Lagi lucu, Israel pada waktu awal-awal mau masuk tanah Kanaan harus berperang, butuh kendaraan, butuh kuda supaya dia menang, bisa mengalahkan, menundukkan bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan berkata, ojo akeh-akeh kudae. Berarti kan kudu mlaku toh. Macan Mas. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda itu zaman itu saudara sangat dibutuhkan. Jadi setiap bangsa, setiap negara yang punya kuda paling banyak, dia paling menang dalam peperangan. Ya. Tapi pesannya Tuhan kepada Israel, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan yang ditulis, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Next, Mas. Baca, Mas. Ulangan 17 ayat 16. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Nah, ini pada waktu Allah berpesan sama Israel, ojo akeh-akeh lek pelihara aku. Lah berarti kan terbatas pasukannya. Lah kenapa? Karena Tuhan mau terlibat di situ. Dia mau terlibat dalam perjalanan orang Israel, memimpin Israel. Kamu perang kok, tapi ojo akeh kudae, karena aku kok gak iso melok. Kamu perang sendiri ae, aku sing ngewangi kamu. Kamu bangun no, wih ku gawe bangun gak apa-apa. Tuhan kurang bangun no, terus no bangun no. Kok aku melok dek ngono. Kok tak cukupi. Tuhan menembak tukang gak ono tutup, gak apa-apa. Aku mau tunjukkan kasihmu. Besok bang bayar tukang. Paham? Amin. Berani bangun gak? 1,2 M yang ada 120 juta. Berani bangun gak? Yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Lek perang kudu kudane akeh. Tapi Allah ngomong ojo akeh-akeh. Next. Ojo Mas. Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah ini loh syarat kalian bangun. Uangmu itu wis cukup bangunan. Butuhnya akeh, ojo pikir sing ngurusi bapak. Ojo akeh-akeh supaya Allah ikut terlibat. Kalau Allah terlibat, maka bangunan itu menjadi bangunan yang dikasih karunia Tuhan. Setelah jadi, maka Tuhan berkenan hadir setiap ibadah. Setiap orang yang sakit akan disembuhkan, setiap orang yang susah akan dihiburkan, dan semua akan mengalami pemulihan. Amin. Jangan balik nang Mesir lagi kayak kebiasaannya orang. Lek wis gak butuh gak 1,2 M yo gak bangun. Loh, lek saudara, coba yang terakhir. Saudara butuh bangun dengan biaya 1,2 M, dan hari ini saudara punya uang 1,2 M untuk bangun itu. Butuh mujizat nggak? Ya nggak perlu.
Butuh Tuhan nggak? Ya ora bahasa ada. Tapi Tuhan ngomong pesannya kepada Salomo, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka akan sia-sia, akan kosong, akan gagal. Gedung boleh jadi megah, tapi Tuhan nggak ada di situ. Saudara berarti ibadah nggak punya apa. Yang percaya katakan, silakan musiknya maju.